Bab 1313. Hukuman penjara. Ketika Hao Ningyuan mendengar kata ini, wajahnya berubah drastis. Anda tahu, jika Anda di penjara, Anda akan memperlakukan Lin Yu sebagai penjahat. Apalagi ini, itu sangat membatasi kebebasan bergerak Lin Yu. Dari perspektif spiritual, ini juga merupakan penghinaan besar bagi Lin Yu. Yang paling penting adalah Lin Yu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tuan, tidak, Tuan. Hao Ningyuan buru-buru berkata kepada orang di ujung telepon, Jia Rong sama sekali tidak melakukan kesalahan. Anda tidak dapat memenjarakan Jia Rong hanya karena kata-kata yang harus dimiliki Abelmo. Mungkinkah Abel dapat menemukan seseorang untuk berhenti menjualnya? Kami minyak dan mengancam kami untuk menyakiti rekan kami. Haruskah kami melakukan apa yang dia katakan? Orang di ujung telepon merenung sejenak dan bertanya, He Jiarong, bagaimana menurut Anda? Jika saya membiarkan Anda menderita rasa sakit sementara dan penghinaan untuk kepentingan negara, apakah Anda bersedia? Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan ekspresi yang menakjubkan, Tuan, untuk kepentingan negara, apalagi membuatku menderita dan menanggung penghinaan, bahkan jika itu merenggut nyawaku, He Jiarong, aku tidak akan pernah cemberut. Dia tahu bahwa proyek rekayasa militer yang disebutkan dalam populasi di ujung telepon yang lain sangat memakan tenaga dan sumber daya material, itu harus menjadi proyek besar yang sangat penting, bahkan proyek besar yang terkait dengan keselamatan negara, sehingga selama proyek tersebut dapat terus dibangun, dia akan memakan sesuatu. Penderitaan, sedikit penghinaan, apa masalahnya? Hahaha. Orang di ujung telepon segera tertawa keras dan berkata, anak baik, saya tidak salah paham terhadap Anda. Jangan khawatir, meskipun saya sudah tua, saya belum bingung. Ning Yuan benar. Dengan beberapa kata, izinkan saya memenjarakan roh bayangan kita, di mana harga diri bangsaku dan keagungan negara kita. Oh, kamu jelas. Hao Ningyuan menghela nafas ketika dia mendengar ini, dan buru-buru mengikuti kata-kata, karena kamu telah memutuskan untuk tidak mempermalukan Jiarong, haruskah kamu membiarkan grup Departemen Pesawat Militer menghapus perintah yang diinginkan kelas S? Dia hanya melihat perintah yang diinginkan di tangan anggota Departemen Pesawat Militer, dan itu memang perintah buronan tingkat S. Meskipun dia tidak tahu apa maksud perintah keinginan tingkat S, dia juga dari ekspresi keempat anggota yang menatapnya. Dapat dinilai bahwa urutan yang diinginkan ini benar-benar luar biasa. S-kelas dicari. Suara orang di ujung lain telepon itu tenggelam, dan berkata dengan dingin, apa yang diinginkan kelas S? Kapan saya mengeluarkan perintah yang diinginkan kelas S? Bukan pesananmu. Hao Ning tidak bisa membantu tetapi tertegun, bahkan Lin Yu di sebelahnya terkejut, tanpa diduga, perintah ini bukan dari pemimpin yang lebih unggul. Rasa dingin melintas di mata Lin Yu. Tampaknya perintah penangkapan ini dibuat oleh Yuan He secara pribadi. Jika ada perlawanan, tembak di tempat. Saya harus mengatakan, Yuan He adalah metode yang kejam. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Pada saat ini, minuman panjang datang, dan kemudian dia melihat Yuan He dengan 4 atau 5 anggota divisi pesawat militer mengenakan seragam tempur khusus hitam bergegas ke sisi ini, menunjuk ke Lin Yu, sambil berteriak. 4 anggota divisi pesawat militer yang terpana di sampingnya berteriak, sekaligus menyapa orang-orang di belakang mereka, dan memerintahkan, beri aku perintah He Jiarong. Perintah dari atas, panggil dia untuk menangkapnya. Dia tampaknya takut dengan perlawanan Lin Yu, jadi dia menjelaskan bahwa perintah dari atas adalah untuk menangkap Lin Yu dan membiarkan Lin Yu ditangkap dengan patuh. Ani, yang mencoba menghentikan pasukan khusus ini, menjadi pucat dan tanpa sadar berlari di belakang Lin Yu. Wajah Hao Ningyuan merosot setelah melihat Yuan He, dan dia berbisik ke sisi lain telepon, Tuan, kebetulan orang yang ingin Anda tanyakan ada di sini, jadi tanyakan sendiri padanya. Berbicara tentang ini, Hao Ningyuan menyerahkan telepon ke depan,
dan berkata dengan dingin kepada Yuan He, "Kamu di sini pada waktu yang tepat, dan orang di atas juga kebetulan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu." Ekspresi Yuan He berubah ketika dia mendengar suara itu, dan langkahnya tidak lamban. Jelas dia sedikit terkejut. Dia melirik Hao Ningyuan dan bergegas untuk menjawab telepon. "Yuan He, apa kamu gila? Kamu benar-benar menginginkan level S untuk He Jiarong. Jika kamu melawan, tembak dan bunuh dia di tempat. Siapa menurutmu tentang dia?" Sebelum Yuan He dapat memegang telepon dengan mantap, dia mendengar suara marah dari ujung telepon yang lain. "Apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagi kita? Jika dia memiliki 3 permainan singkat kali ini, aku bahkan akan melakukannya dengan kamu." Naik. Ketika Yuan He mendengar ini, dia segera membedakan suara dari pihak lain, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan dia hampir mencengkeram tanah dengan seekor anjing yang makan kotoran, tetapi dia menstabilkan tubuhnya tepat waktu, wajahnya langsung menjadi pucat, panik. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yu telah melakukan kejahatan keji, dan ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan hal di atas, tetapi dia tidak berharap untuk mengalahkan diri sendiri dan menahan diri. "Pak, dengarkan saya tidak bermaksud begitu." Yuan He buru-buru membungkuk dan menjelaskan ke sisi lain. Pada saat yang sama, dia berjalan ke samping dengan cepat, mengangguk dan membungkuk ke telepon untuk menebusnya. Sekelompok anggota divisi pesawat militer memandang satu sama lain untuk beberapa saat ketika mereka melihat bahwa mereka sangat tinggi di atas yang lain, dan direktur yang agung itu sangat rendah. Anak laki-laki tua ini, jika perutnya sakit, dia harus diperlakukan seperti ini. Hao Ningyuan melirik Yuan He di samping dan mendengus sangat tidak puas melihat penampilan Yuan He yang tulus dan menakutkan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih santai. Lin Yu juga menatap punggung Yuan He dan tersenyum, dengan kedinginan berkedip di matanya. Kepala Yuan ini masih tidak mencari kesempatan untuk memakai sepatu kecil untuk dirinya sendiri setiap saat. Sepertinya dia masih harus berhati-hati di mana-mana. Yuan He dan orang di ujung telepon segera berlari kembali setelah meminta maaf, dan mengembalikan telepon ke Lin Yu dan Hao Ningyuan dengan hormat, dan berkata kepada Lin Yu dengan senyum penuh, "Dia saudaraku, kesalahpahaman, semua orang di bawahnya yang memiliki telinga panjang di pantat mereka, dan mereka telah membuat keributan setelah mendengar perintah saya salah. Jangan pergi ke hatimu, jangan pergi ke hatimu." Berbicara tentang ini, Yuan He segera melambai ke tangannya, dan dievakuasi dengan putus asa. "Hao Ningyuan, datang dan lakukan pertemuan bersama besok." Saat ini, orang yang berbicara di ujung telepon berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita bahas cara menyelesaikan masalah ini. Meskipun proyek ini tidak ada hubungannya dengan Anda, masalah ini kurang lebih terkait dengan Departemen Kesehatan Anda. Mungkin Anda bisa memberi komentar." Meskipun ia tidak berniat menerima syarat Abler dan memenjarakan Lin Yu, masalah ini masih perlu ditangani dengan baik. "Sebenarnya, Anda tidak harus bertemu secara khusus untuk masalah ini." Tiba-tiba, Lin Yu berbicara dan berkata sambil tersenyum kepada orang di ujung telepon, "Sebenarnya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda tidak perlu berbicara dengan Abel sama sekali. Setelah beberapa saat, dia akan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Anda. Dan, itu akan menutupi semua kerugian kita."